Oke, halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen. Dan dari stasiun Pasar Senen ini saya akan menuju ke Surabaya dengan naik kereta api yang terkenal cukup murah di zamannya. Tapi kali ini harganya udah cukup mahal ya untuk naik kereta api ini. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan nanti akan berangkat dari stasiun Pasar Senen pukul 10:55. Seperti apa perjalanannya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan? Ikuti terus perjalanan saya. Oke, sekarang saya sudah masuk, teman-teman sudah berhasil menyelesaikan proses boarding dengan lancar. Dan di depan kamera ini adalah kereta api Dharma Wangsa, teman-teman. Rangkaiannya baru datang dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Nanti rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini akan menjadi kereta api berantas yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen ini. Kira-kira pukul 1:30 lah berangkatnya kereta api berantas ini. Saya kali ini ada di ekonomi 6, teman-teman, untuk perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Sepertinya di ekonomi paling belakang ya, soalnya saya tidak melihat ada ekonomi 7 petunjuknya ke sebelah sananya lagi. Nanti untuk rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang akan saya naiki akan disiapkan di jalur 1 di dekat peron sini, teman-teman, pokoknya. Oke, ini dia ekonomi 6 kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Paling belakang, teman-teman. Tuh. Oke, yuk kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk di 14A. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di depan dari rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Ternyata belum dipasang logonya, teman-teman. Saya kira tadi langsiran lokomotifnya akan berposisi long hood. Ternyata tidak ya. Untuk dinasan tetap rangkaiannya ini ditarik oleh lokomotif dengan posisi short hood atau kabin masinis berada di paling depan. Oke teman-teman, lokomotif dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah menggandeng sempurna. Dan di sini kita lihat lokomotifnya adalah CC 2017706
Depo Induk Sidotopo, atau ini nomor pendeknya CC 20108. Sekarang saya sudah berada di dalam kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Nuansanya ini di dalam kabin udah kayak malam ya. Padahal keretanya berangkatnya siang. Ya namanya juga Gaya Baru Malam ya. Tapi ya cocok sih, nyampe Surabayanya itu memang malam hari. Tapi berangkatnya siang aja belum teman-teman, jam 12 aja belum. Nanti keretanya akan berangkat pukul 10:55. Sekarang pukul 10:50. 5 menit lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan berangkat teman-teman. Dan saya akan menikmati perjalanan full trip kali ini sampai Surabaya Gubeng. Alhamdulillah ya, sebelumnya saya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu setengah jalan terus seringnya. Dari Lempuyangan ke Pasar Senen, dari Surabaya Gubeng ke Lempuyangan. Pasti titiknya di Lempuyangan, setengah-setengahnya itu. Dan alhamdulillah kali ini bisa full trip dengan rangkaian yang sepertinya berbeda dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya saya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu ekonominya menggunakan ekonomi modifikasi teman-teman. Tapi kali ini ekonominya menggunakan ekonomi Kemenhub. Jujur ini sebuah upgrade sih menurut saya, karena ini ruang kakinya terasa lebih longgar dari yang sebelumnya. Jadi ya untuk perjalanannya sih nanti saya akan rasakan sendiri impresinya seperti apa ketika keretanya baru jalan. Dan juga nanti di saat di tengah-tengah jalan nanti keretanya seperti apa. Ekspektasi saya sih bakal lebih nyaman dari yang sebelumnya sih. Tapi ya kita nggak tahu ya, karena keretanya juga belum jalan. Oke, 5 menit lagi akan berangkat. Kita nikmati perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini yang menggunakan ekonomi Kemenhub. Oke teman-teman, kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen tepat pukul 10:55. Impresi pertama ketika kereta ini berjalan sesuai ekspektasi saya teman-teman, mulus dan masih empuk untuk guncangan dan suspensinya. Kereta ekonomi jenis Kemenhub ini tuh memang terkenal cukup nyaman teman-teman. Jadi ketika kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini berganti dari ekonomi yang modifikasi ke Kemenhub, itu menurut saya sih perubahan yang cukup bagus ya, karena untuk mengakomodir perjalanan yang nyaman dan enak lah pokoknya, terutama di ruang kakinya teman-teman. Walaupun memang ini kursi kereta ekonomi Kemenhub ini masih tegak, konfigurasi 22, dan ya kurang lebih masih sama seperti ekonomi yang digunakan Gaya Baru Malam Selatan sebelumnya, ekonomi modifikasi, konfigurasi 22 juga, duduk tegak juga, tapi ruang kakinya lebih lebar teman-teman. Saya sudah pernah naik kereta jenis ini di kereta-kereta lain seperti kereta ekonomi Bogowonto, Gajah Wong, itu benar-benar enak banget teman-teman. Apabila ada orang di depan itu kita nggak sampai adu dengkul dengan orang di depan. Ini mantep sih. Memang ini sebuah upgrade yang cukup besar menurut saya, tapi harganya itu sudah melambung tinggi teman-teman. Itu saya cek kemarin di harga 330-an lah kalau nggak salah itu untuk tiket kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Itu luar biasa mahal sih memang daripada yang sebelumnya, karena sebelumnya yang saya tahu itu kereta api Gaya Baru Malam Selatan pernah mendapat semacam subsidi PSO teman-teman. Itu harganya lebih murah, bahkan waktu itu harganya tuh kalau nggak salah hanya 104.000 saja, yang mana itu sekarang menjadi harga dari tiket kereta api Erlangga teman-teman. Agak gimana ya, dari 100.000 ke 300 itu lompatnya tuh jauh banget.
kereta api Gaya Baru Malam Selatan sekarang sudah meninggalkan Jakarta pelan-pelan teman-teman. Tadi sudah melintas langsung di stasiun Jatinegara dan juga sudah melintas di Depo Cipinang ya. Untuk perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang saya lakukan kali ini, saya alhamdulillah teman-teman mendapatkan tiket promo seharga Rp17.000 saja, khusus spesial promo di bulan Agustus, spesial menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dari PT KAI. Ini mantep banget sih. Harga 17.000 kita bisa beli apa ya kalau misalkan makan? Mungkin nasi padang ya. Tapi ini saya bisa beli tiket naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan full trip 17.000 aja, itu mantep banget sih. Terima kasih PT KAI untuk promo Merdeka di bulan Agustus ini. Asik banget sih promonya. Apalagi ini naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang sekarang terkenal itu harga tiketnya mahal banget teman-teman. 330.000 lah, kisaran segitu teman-teman. Nanti untuk range harganya saya taruh di bawah sini ya. Itu menurut saya udah lumayan mahal banget sih. Daripada kereta api Airlangga yang sekarang beroperasi, itu Gaya Baru Malam Selatan dulu harganya segitu teman-teman. Tapi karena upgrade rangkaian mungkin ya, sekarang kereta api Gaya Baru Malam Selatan juga ekonominya juga sudah berubah teman-teman. Menurut saya nih ekonominya jauh lebih nyaman dari yang dulu, menggunakan ekonomi Kemenhub yang saya rasakan ini ketika sudah berlari sangat kencang, itu suspensinya enak banget teman-teman, empuk, guncangannya juga tidak terasa. Ini kekedapan kabinnya juga cukup nyaman banget, nggak begitu bising. Jadi menurut saya ini ekonominya udah enak sih. Tapi upgrade ekonomi ini tuh serasa kayak gimana gitu ya, soalnya saya lihat untuk pemberhentian kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini tuh banyak banget teman-teman. Ini saya mungkin kira-kira menempuh perjalanan sekitar 14 jam ya. Diestimasikan nanti akan tiba di Surabaya Gubeng itu pada pukul 00.37 kalau nggak salah. Atau ya sekitar setengah 1 malam teman-teman. Hampir seharian sih di atas kereta. Gile. Perjalanan saya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan sekarang tiba di stasiun Cikarang. Di sini kereta api Gaya Baru Malam Selatan hanya berhenti 2 menit saja untuk naik turun penumpang. Untuk kalian yang berdomisili di Bekasi, ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini tidak berhenti di stasiun Bekasinya teman-teman, melainkan berhentinya di stasiun Cikarang. Jadi buat kalian yang mau ngejar kereta api Gaya Baru Malam Selatan di area Bekasi, mungkin bisa ya dari stasiun Bekasi naik KRL ke Cikarang, baru kalian akan bisa naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan di stasiun Cikarang ini. Oke teman-teman, kereta api Gaya Baru Malam Selatan sekarang sudah melintas langsung di stasiun Cikampek dan kita sudah mulai meninggalkan pemandangan-pemandangan yang banyak gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah ya. Ya semoga sih nanti di perjalanan setelah stasiun Cikampek kita bisa melihat pemandangan yang cukup bagus. Apalagi sekarang saya lihat cuacanya cukup panas di luar teman-teman. Blue sky, hampir tidak ada awan sama sekali, jadi ini perfect banget nih buat menikmati pemandangan di luar. Dan biar nggak ngantuk menikmati pemandangannya, seperti biasa saya selalu memesan cappuccino teman-teman untuk ritual ngopi cino di atas kereta. Ini harganya Rp11.000, jadi biar nggak ngantuk menikmati pemandangan, ngopi solusinya. Yuk mari ngopi cino.
berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat datang di kota kelahiran saya dan kota kebanggaan saya, Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah tiba di stasiun Cirebon awal 2 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 14.25. Artinya ada 12 menit untuk berhenti di stasiun Cirebon Perujakan ini. Stasiun Cirebon Perujakan ini juga merupakan stasiun percabangan, teman-teman. Apabila keretanya mengambil jalur ke sebelah kiri itu nanti keretanya akan melewati jalur utara. Karena namanya ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan, pastinya lewat jalur selatan dong. Kereta ini akan berbelok ke kanan nanti ke arah Purwokerto, melewati Kroya, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, sampai nanti tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Setelah 12 menit menaik turunkan penumpang, kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Kereta api Bangunkarta juga sepertinya akan kembali diberangkatkan dari stasiun ini setelah menaik turunkan penumpang dengan tujuan Jakarta Pasar Senen. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti juga di stasiun Ciledug. Jadi untuk kalian yang tinggal di daerah Kabupaten Cirebon bagian timur, kalian bisa mengakses kereta ini dari stasiun Ciledug. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah tiba di stasiun Linggapura. Dan di sini kereta yang dari arah Jakarta atau Cirebon itu wajib berhenti di stasiun Linggapura, teman-teman. Karena di sini itu jembatannya ada yang ambruk, dan kebetulan jembatan yang ambruk itu berada di jalur yang seharusnya kita lewati. Jadi nanti berhenti di sini untuk perpindahan jalur ke sebelah sana, teman-teman. Jadi wajib berhenti. Selamat datang di Purwokerto. Saat ini perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah tiba di stasiun Purwokerto, pusat dari area operasi 5 Purwokerto, teman-teman. Nyampainya di sini tadi 16.43, lambat 1 menit aja, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 16.47. Seharusnya berhenti di sini selama 5 menit, teman-teman. Tapi tadi karena tibanya lambat 1 menit, jadi hanya 4 menit saja untuk naik turun penumpang di stasiun ini. Stasiun Purwokerto juga semua kereta penumpang berhenti, teman-teman. Mulai dari kereta ekonomi kasta bawah sampai kereta elit argo kelas atas berhenti semua di stasiun Purwokerto. Contohnya ada kereta api Serayu, kereta api Bengawan untuk ekonomi kasta bawahnya ya. Dan juga ada kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga yang merupakan raja atau kereta elit di jalur ini.
teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17:50, tandanya ini sudah masuk jam makan sore atau makan malam ya. Tadi sebenarnya saya sempat ke kereta makannya, tapi karena kondisi kereta makannya itu sudah penuh, jadi saya putuskan untuk ambil dari kereta makan, maksudnya beli ya makanannya, dan dibawa kembali ke kereta saya di ekonomi 6. Ya nggak apa-apa lah, niat mau makan di kereta makan bisa santai gitu, tapi ternyata nggak bisa. Tapi yang penting saya sudah dapat menu makan malam saya kali ini. Adanya nasi goreng Parahyangan teman-teman, harganya 38.000. Ya lebih mahal makanannya ya daripada harga tiketnya ya. Saya beli harga tiketnya ini 17.000, makanannya 38.000. Lebih mahal makanannya daripada tiket keretanya. Oke, gak usah lama-lama lagi, nggak apa-apa, biarpun mahal, yang penting saya sudah menemukan makanan untuk dimakan, jadi kita langsung makan aja yuk. Datang di Kabupaten Purworejo, saat ini perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Nyampainya awal 3 menit teman-teman, pukul 18:20, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:32 menit. Ini lama banget teman-teman, ada berhenti sekitar 12 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Kutoarjo ini. Dan di stasiun Kutoarjo ini juga merupakan ujung timur dari area operasi 5 Purwokerto teman-teman. Pusatnya di stasiun Purwokerto dan ujung timurnya berada di stasiun Kutoarjo ini. Nanti setelah kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo, kereta ini akan meninggalkan area operasi 5 dan masuk area operasi 6 Yogyakarta. Stasiun Kutoarjo ini juga menjadi terminus untuk beberapa kereta teman-teman. Ada 3 kereta yang berterminus di sini, salah satunya adalah kereta api Kuto Jaya Selatan yang kemarin saya naiki. Lalu yang lain-lainnya ada kereta api Kuto Jaya Utara tujuan Jakarta Kota dan kereta api Sawung Gali tujuan Pasar Senen. Ternyata ini adalah rangkaian kereta api Sawung Gali teman-teman. Kereta api Sawung Gali dari Kutoarjo tujuan akhir Pasar Senen. Nanti kalau nggak salah akan diberangkatkan pada pukul 19.00 dari stasiun Kutoarjo. Sepertinya ini lagi dilangsir ya. Teman-teman, kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo tepat pukul 18:32 menit. Impresinya sejauh ini ketika sudah lewat Kutoarjo, kereta ini tuh emang enak sih teman-teman. Tapi ini makin malam, cuaca di luar makin gelap, AC-nya makin dingin. Asli ini dingin banget teman-teman. Ini panel pitch-nya tidak berfungsi, jadi saya tidak bisa melihat suhu di ruangan kabin ini berapa. Sayang banget sih teman-teman, panel pitch-nya tidak berfungsi, jadi kita tidak bisa mendapat informasi apa-apa. Entah itu informasi suhu di dalam kabin, informasi posisi kereta akan tiba di stasiun mana, dan lain-lain. Itu nggak, sama sekali panel pitch-nya nggak berfungsi. Sayangnya itu aja. Sejauh ini sih saya naik di ekonomi 6 itu rasanya keretanya enak banget teman-teman. Suspensinya juga empuk, kabinnya juga nggak begitu berisik. Dan juga karena ini rangkaian ekor ya, posisi saya itu ya memang kerasa kayak kebanting-banting banget gitu. Jadi kayak limbung oyek-oyek gitu lah teman-teman. Namanya juga rangkaian di paling belakang ya. Jadi ya harap maklum teman-teman. Jadi saya sarankan kalau kalian naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan mengambil di kelas ekonomi, ya kalau kalian nggak mau merasakan limbung-limbung di dalam keretanya, ya saya sarankan ambil ekonomi yang agak depanan ya, kayak ekonomi 1, 2, 3, 4, sampai 5 lah. Minimal sampai 5 lah. Dan setelah stasiun Kutoarjo, kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan berhenti di stasiun Wates. Jadi untuk area Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu berhenti juga di Wates teman-teman. Tidak hanya nanti di stasiun Lempuyangan berhentinya. Kereta ini berhentinya di kota Yogyakarta itu di stasiun Lempuyangan teman-teman ya, bukan di stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat datang di kota istimewa Yogyakarta. Saat ini perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Seperti biasa ya, kereta-kereta yang lewat Jogja itu pasti yang turun di sekitar Yogyakarta atau di Lempuyangan itu selalu banyak banget teman-teman. Tadi saya lihat beberapa penumpang kereta api Gaya Baru Malam Selatan turun di sini, dan teman-teman bisa lihat itu banyak banget yang turun. Emang pasarnya Yogyakarta tuh seistimewa itu ya.
Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Lempuyangan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri nih, saya tampilkan footage-nya untuk suasana kabin di Ekonomi 6 sendiri ketika berangkat dari stasiun Lempuyangan. Langsung sepi teman-teman, langsung sepi, langsung senyap, suasananya udah beda banget. Penumpang yang naik di Ekonomi 6 juga udah sedikit banget. Jadi memang pasar kereta-kereta yang lewat Jogja itu pasti banyaknya di Jogja teman-teman. Termasuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini sendiri. Memang nyampe Jogjanya ini memang pas banget sih teman-teman. Berangkat siang, nyampe Jogjanya pun malam, nggak begitu malam, nyampenya juga pukul 7:30 lah kira-kira. Ini cocok banget sih untuk kalian yang mau check-in ke hotel, sekedar istirahat, dan besoknya akan berlibur ke Jogja. Itu cocok banget sih naik kereta ini. Setelah di stasiun Lempuyangan, kereta api Gaya Baru Malam Selatan juga akan berhenti di stasiun Klaten. Lalu setelah stasiun Klaten, kereta ini juga akan berhenti di stasiun Purwosari, Solo teman-teman. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Purwosari tepat pukul 20:24. Dan di kota Solo ini pemberhentian kereta api Gaya Baru Malam Selatan di stasiun Purwosari teman-teman. Karena di stasiun Purwosari ini merupakan pemberhentian untuk kereta-kereta kelas menengah ke bawah ya. Fakta menarik teman-teman, kota Solo ini memiliki 3 stasiun besar yang aktif melayani naik turun penumpang untuk kereta api jarak jauh teman-teman. Selain di stasiun Purwosari, Kota Solo juga memiliki stasiun Solo Balapan dan juga stasiun Solo Jebres. Tapi untuk stasiun Solo Jebres itu khusus untuk kereta-kereta yang mengarah ke Semarang teman-teman perjalanannya. Jadi tidak ada kereta-kereta jalur selatan ini yang berhenti di stasiun Solo Jebres. Rata-rata kereta yang berhenti di kota Solo apabila keretanya melewati jalur selatan itu berhentinya kalau nggak di Solo Balapan ya di stasiun Purwosari tadi. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah tiba di stasiun Madiun. Nyampainya tadi pukul 22:01. Lambat lumayan banyak teman-teman, ada 9 menit lambatnya datang di stasiun Madiun dan akan segera diberangkatkan kembali. Jadi berhenti di sini hanya 2 menit saja teman-teman. Menurut info yang saya terima sih dari beberapa teman-teman yang ada di sekitar Daob 7 Madiun, itu kabarnya ada kereta yang lokonya mogok teman-teman. Jadi nunggu antrian dulu karena tadi sempat ketahan juga sih di sinyal masuk stasiun Magetan itu, dan bahkan sempat agak nggak stabil juga sih kecepatannya tadi saat berangkat dari stasiun Walikukun. Jadi mungkin itu penyebabnya keterlambatan di stasiun Madiun ini ya, karena ketahan-tahan sinyal terus. Mungkin di depannya antriannya lumayan banyak sih teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan kembali diberangkatkan dari stasiun Madiun pukul 22:05. Keberangkatannya ini lambat 3 menit dari jadwal. Bukan 3 menit, 5 menit ya. Karena harusnya diberangkatkan pukul 22:00, tapi ini berangkat pukul 22:05, lambat 5 menit teman-teman. Nah, kita bertemu dengan kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Bandung. Sepertinya akan persiapan diberangkatkan kembali nih dari stasiun Madiun. Kereta api Mutiara Selatan ini membawa 2 kelas teman-teman, kelas ekonomi premium dan juga kelas eksekutif dengan rangkaian stainless steel. Yuk kita lihat-lihat dulu yuk fasilitas yang ada di kereta api Gaya Baru Malam Selatan kelas ekonomi ini. Yang pertama, dan semua kelas ada ini, tentunya ada meja kecil untuk menaruh gelas dan botol. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Di bawahnya ini ada gantungan untuk menggantung sampah dan juga ada kantong kreseknya nih untuk menggantung sampah. Dan kita lihat ruang kakinya teman-teman. Wow, ruang kakinya sangat lega sekali. Ini bahkan saya melonjorkan kaki saya, itu masih ada sedikit celah di depannya, nggak sampai masuk banget ke kursi yang depannya teman-teman. Kaki saya ini gokil sih. Jadi bisa dibayangkan ya, ini misalkan ada orang yang hadapan, paling jarak dengkulnya cuma segini nih,
gitu. Ini benar-benar nggak adu dengkul dan ruang kakinya benar-benar lega banget teman-teman. Dan apabila tidak ada orang di hadapannya bisa selonjor mania tentunya. Dan ini enak banget teman-teman, asli. Ini saya meluruskan kaki ke atas kursinya, nggak sampai mentok ke sandarannya, masih ada ruang ke sandaran di depannya itu. Ini gokil sih menurut saya. Ini upgrade sarana yang bagus dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Walaupun memang perjalanannya ini lama banget teman-teman, asli lama banget, dan harga tiketnya mahal banget kalau umumnya ya. Jadi ya agak gimana gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin upgrade-nya salah satunya itu teman-teman. Oke, kita lihat dulu yang lainnya yuk. Nah, yang baru comeback fasilitasnya adalah ini nih. Tirai gordeng akhirnya ada lagi di kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Ini untuk menahan panas apabila kalian naik kereta api ini di perjalanan siang yang terik. Tinggal tutup aja jendelanya pakai ini gitu. Dan juga ada gantungan kecil nih untuk menggantung tas atau jaket. Di atasnya ini ada rak bagasi. Rak bagasinya ini model teralis ya teman-teman ya. Jadi masih model ekonomi jadul. Dan AC-nya ini sudah menggunakan AC sentral teman-teman. Berbeda seperti ekonomi yang memiliki konfigurasi kursi 32, itu AC-nya masih pakai AC split. AC-AC yang seperti di rumah-rumah gitu ya. Tapi ini sudah AC sentral teman-teman. Jadi dinginnya itu lebih merata, dan saya rasakan ini makin malam makin dingin teman-teman AC-nya. Ini gokil juga sih, walaupun saya kurang begitu suka yang terlalu dingin hawanya gitu, tapi mantep lah buat kalian yang pecinta dingin, suhunya ini mantep banget. Ada handrest nih di pinggir-pinggirnya ini, kanan kiri ada semua handrestnya, dan tentunya di sini juga ada handrestnya, dan juga ada toilet di setiap ujung dinding kabin kereta. Toiletnya seperti inilah kira-kira ruangannya, tidak sempit, tidak lega juga sih, standar, tapi cukup untuk ruang bergerak di dalam toiletnya. Dan juga ada fasilitas hand sanitizer di setiap ujung dinding kabin kereta. Dan itu sebenarnya ada panel pitch yang hitam-hitam itu teman-teman, tapi ini saya lihat panel pitch-nya ini tidak berfungsi. Jadi gimana gitu, kita kayak kurang informasi ya, antara kita meraba-raba ini keretanya berada di mana atau gimana, terus suhu ruangannya ini berapa, kita nggak bisa tahu, sayang sekali teman-teman. Semoga sih bisa diaktifkan kembali ya untuk informasi panel pitch-nya ini, agar kita tahu suhu di dalam kabin itu berapa, keretanya posisinya akan merapat ke stasiun mana. Jadi kita bisa tahu segala informasi yang ada selama perjalanan ya. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sekarang sudah tiba di stasiun Kertosono. Tadi nyampainya tuh kira-kira lambat 1 menit 2 menit sih. Dan ini langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono teman-teman. Gak lama-lama, kira-kira hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang di stasiun Kertosono ini. Stasiun Kertosono ini juga merupakan percabangan teman-teman apabila keretanya dari arah Jakarta atau dari arah barat. Itu setelah melewati stasiun Kertosono akan melewati percabangan. Jika keretanya belok ke kiri itu mengarah ke Surabaya, dan jika keretanya belok ke kanan itu mengarah ke Malang teman-teman. Nah, kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini setelah lepas dari stasiun Kertosono akan mengambil jalur ke arah kiri, ke arah Jombang, Mojokerto, sampai nanti tujuan akhirnya di stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sekarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Sepanjang. Tidak ada persilangan di sini. Mungkin ya hanya berhenti untuk turun penumpang aja atau apa, saya juga kurang hafal ya. Karena kereta api Gaya Baru Malam Selatannya akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng sesaat lagi, dan ini keretanya akan tiba di stasiun Wonokromo sesaat lagi ya. Jadi saya akan tarik kesimpulan di perjalanan kali ini. Naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu lama banget teman-teman, asli. Ini berangkat keretanya itu dari Pasar Senen di depan kereta api Airlangga. Tapi faktanya teman-teman, fakta unik nih, yang tiba di Surabaya itu Airlangga duluan. Ya, karena memang kereta api Airlangga itu dia melewati jalur utara, yang mana untuk perjalanan Jakarta-Surabaya mungkin lebih cepat ya lewat jalur utara. Sama banyaknya setahu saya untuk kereta api Airlangga itu pemberhentian di setiap perjalanannya itu. Tapi ya balik lagi, karena kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini mengambil rute yang berbeda, yaitu melewati jalur selatan, dan pemberhentiannya itu segitu banyaknya. Teman-teman juga tahu sendiri, tadi saya kasih lihat itu banyak banget. Jadi ya
seperti inilah naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Sepertinya sih menurut saya agak kurang worth it ya dengan harganya yang begitu mahal. Ketika kita mendapatkan harga tiket di harga yang normal, agak gimana gitu ya. Tapi untuk sarananya sendiri, untuk sarana kereta ekonominya ini memang upgrade yang benar-benar signifikan, teman-teman. Saya acungi jempol. Bahkan ya kalau bisa dipertahankan sih menurut saya untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan apabila ingin menjaga kualitas kenyamanannya. Menurut saya ekonomi Kemenhub ini enak banget sih, asli. Walaupun memang ya duduknya masih duduk tegak, tapi menurut saya sih ini lebih baik daripada ekonomi yang konfigurasi 32, teman-teman, untuk ergonomi duduknya sendiri. Dan untuk guncangan, suspensi, dan kekedapan, untuk guncangannya sendiri ini keretanya nggak begitu kerasa banget guncangannya. Suspensinya juga empuk, kekedapannya juga cukup dan cukup baik. Hanya saja ini kalau kita naik kereta di belakang rangkaian atau posisinya paling belakang rangkaian, itu memang kerasa banget limbungnya, teman-teman, karena ya namanya juga di rangkaian ekor ya. Jadi ketika keretanya berlari dengan kecepatan tinggi itu kerasa banget guncangan atau limbungnya gitu. Alhamdulillah banget di perjalanan kali ini saya mendapat harga promo 17.000, teman-teman. Jakarta Surabaya ini lebih murah dari PSO, teman-teman. Apalagi naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang memang terkenal mahalnya saat ini untuk harga tiket normalnya, dan mendapatkan sarana ekonomi yang menurut saya cukup nyaman. Ini worth it parah sih promonya. So terima kasih PT KAI untuk promo 17.000-nya yang sangat menyenangkan ini. Perjalanannya juga walaupun lama dari Jakarta ke Surabaya itu sangat melelahkan memang, tapi ya cukup menyenangkan juga. Dan tiba di Surabaya juga ini rasanya agak gimana ya, tengah malam banget sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin sebagian orang ada yang cocok dengan jamnya, ada yang nggak cocok. Kalau untuk saya ya, itu kurang cocok sih nyampe di Surabaya tengah malam, agak gimana gitu. So karena keretanya akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Surabaya Gubeng, jadi saya harus siap-siap dulu memeriksa barang-barang saya yang saya bawa di dalam kereta ini, karena jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau sampai ada yang tertinggal nanti bakal repot saya. Oke, sesaat lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng, dan selamat datang di kota Surabaya. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng dengan selamat. Naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan, menikmati promo Rp17.000 Jakarta Surabaya. Tiketnya seharga nasi Padang, teman-teman, untuk naik kereta mewah ini. Gila sih, ini mantap banget promonya. So terima kasih untuk PT KAI sudah memberikan promo yang benar-benar merdeka, Rp17.000. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani perjalanan saya dari Jakarta sampai Surabaya ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Menugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat dini hari dari kota Surabaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.